Ya, gerak cepat Ganjar Mahfud masih bersama dengan Mas Tama Langkun, jubir TPN Ganjar Mahfud, dan juga dengan pengamat politik Bang Emrus Sihombing. Saya kembali ke Mas Tama. Mas Tama, kalau masih ingat ya, ini Pak Mahfud MD pernah ngomong di Komisi 3 DPR RI. Kita dengarkan sejenak. Ini saya langsung saja play dari ini ya, dari sini. Sering di DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu, gak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong-ngomong itu nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Nah, ini langsung rame, betul? Nah, betul. Lalu kemudian disambut dengan beberapa orang lain yang kemudian, apa kita mau buka-bukaan atau bagaimana? Nah, ini gimana? Saya sih sangat berharap bahwa memang ini dibongkar semua. Tapi apakah dengan kepemimpinan Mas Ganjar dan Pak Mahfud mungkin itu dilakukan? Ya, soal posisi ini saya rasa dengan masuknya Prof. Mahfud sebagai cawapres ini kemudian menguntungkan kita, menguntungkan tim gitu, karena kita bisa menyajikan kepada masyarakat bahwa orang-orang yang akan dipilih oleh mereka adalah orang yang punya integritas, punya kapasitas, dan yang paling penting David, mereka punya keberanian. Ini yang menurut saya sesuatu yang langka. Orang cerdas banyak, orang punya pengalaman juga banyak, tapi yang punya keberanian ini yang menurut saya langka, dan itu ada dalam profilnya Prof. Mahfud. Anda bisa bayangkan ketika seorang Menko Polhukam, seorang menteri datang ke gedung DPR, biasanya dia habis diceramahi begitu ya, ini sebaliknya justru malah memberikan perlawanan dan lain sebagainya. Poinnya sebetulnya bukan pada soal perlawanan, tapi soal bagaimana kemudian seorang menteri, dia tahu masalah dan dia berani mengungkapkan masalah tersebut di ruang terbuka. Bahkan soal keberanian, kita bisa lihat dalam perkara terakhir yang melibatkan mantan Menteri Pertanian terkait dengan penetapan tersangka, justru Prof. Mahfud sebagai Menko Polhukam, dia duluan menetapkan tersangka, di tengah keraguan-raguan KPK memberikan pengumuman. Nah, ini menurut saya juga menjadi salah satu nilai positif yang kemudian ada pada Prof. Mahfud. Dan saya percaya terkait dengan apa yang dia ketahui, dia akan berani mengambil tindakan. Problemnya adalah saat ini posisi sebagai Menko. Menko itu memang secara struktur dia melakukan koordinasi-koordinasi, tapi ya memang batasnya pada koordinasi. Soal bagaimana kemudian meminta lembaga-lembaga tertentu untuk bekerja secara serius, tentu saja itu bukan pada rentang kendalinya Prof. Mahfud. Jadi memang saat ini dia ada di posisi yang pas, namun dia butuh posisi yang lebih tinggi, dia butuh posisi yang lebih strategis untuk melakukan perubahan. Dan saya rasa posisi cawapres itu juga posisi yang sangat strategis begitu untuk bisa melakukan pengaturan-pengaturan lebih jauh karena memiliki kewenangan. Posisi menteri, kalau kita lihat dalam konstitusi kita, dia bisa diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tapi kalau soal wapres kan nggak bisa. Jadi saya rasa posisi wapres ini juga bukan hanya sekedar pelengkap, bukan sekedar hanya menggantikan kalau kemudian Mas Ganjar terpilih nanti ada problem, dia harus mendirikan Indonesia, kemudian ada kendalinya pada wapres, bukan soal itu saja. Tapi lebih kepada bagaimana posisi wapres ini sangat strategis. Maka dari itu ini dibutuhkan, diberikan kepada orang-orang yang kemudian punya keberanian mengambil sebuah langkah. Dan saya percaya keresahan yang tadi Bung David sampaikan lewat pengeras suaranya tadi ya, itu kemudian menjadi masalah-masalah juga ke depan yang akan kita selesaikan. Karena tadi soal hukum adil untuk semua itu kan juga menjadi misi yang akan kita kerjakan. Di antaranya adalah soal mempercepat penguatan-penguatan KPK, kejaksaan, kepolisian, termasuk fungsi harmonisasi kelembagaan-kelembagaan tersebut. Jadi saya rasa kalau kemudian lembaga-lembaga tersebut harmoni, kemudian fungsi pengawasannya berjalan, lembaga tersebut semakin kredibel lagi, semakin berfungsi lagi, hal-hal yang seperti tadi, hal-hal yang sifatnya rawan intervensi oleh kekuasaan, itu bisa dihindari. Ya, saya ke Bang Emrus. Bang, ya. Tadi dikatakan ini kan Pak Mahfud berani, orangnya sangat berani begitu. Dan Anda, saya dengar tadi Anda mengatakan Anda juga mengenal Mas Ganjar begitu ya. Nah, apakah Mas Ganjar ini memiliki keberanian yang sama dengan Prof. Mahfud untuk melabrak yang namanya koruptor-koruptor ini?
Baik, sederhana. Jadi saya tidak sebut sama gitu ya. Mereka punya keberanian yang unik masing-masing gitu ya. Tidak boleh kita katakan sama persis, tetapi memiliki keberanian dia. Coba dia misalnya ketika di Jawa Tengah, kan pernah dia marah dengan kepala di bawahnya atau kepala dinas yang waktu itu viral itu di timbangan jalan kan. Dia tegas itu langsung. Baru kemudian, yang kedua lagi saya kasih bukti bahwa ketika kemarin selesai dia selesai jabatannya, ya melepas jabatannya di gubernur, dia live langsung di salah satu berita utama di Indonesia. Dia mengatakan begini, bahwa setiap kepala dinasnya itu harus memegang sosial media dan rakyat bisa melapor atau mengeluhkan atau apapun tentang apa yang dialami oleh rakyat terkait dengan kepala dinas tertentu. Baru kepala dinas ini atau sosial media ini diakses langsung oleh atau bisa masuk ke Pak Ganjar Pranowo, apakah disebut katakanlah provider atau apapun namanya gitu ya, bisa dimonitor. Baru Pak Ganjar Pranowo dikatakan begini, kalau ada katakanlah 1 kali 24 jam tidak direspon oleh kepala dinasnya, langsung ditelepon itu kepala dinasnya. Sudah bosannya jadi kepala dinas. Begitu langsung. Nanti pun begitu kepada menteri-menteri. Ketika dapat nanti rakyat mengadu, katakanlah urusan BPN, urusan pelayanan publik, kesehatan, langsung. Menteri katakanlah misalnya kemarin kan pernah Pak Jokowi tentang COVID-19 ada kurang obat di satu tempat kan, ditelepon ke Pak Menteri Kesehatan pada saat itu masa COVID. Nah kalau Ganjar Pranowo saya kira boleh saja nanti Menteri Kesehatan atau siapapun ditelepon, sudah bosan kau menteri. Begitu. Jadi saya mengatakan bahwa Ganjar Pranowo juga punya leadership dan tegas, dan saya juga tahu persis. Walaupun 1 tahun saya mendampingi beliau karena saya dalam riset dalam konteks doktor saya melihat ketika dialog di DPR, dia rasional, berbasis kepada data, tegas, berani, tetapi ada kelebihannya. Yaitu tenang, tidak emosional. Dan kemudian ada di dalam komunikasi, keahlian komunikasi, communication skill ya, menulis, berbicara atau retoris, dan mendengar. Pak Ganjar Pranowo memiliki kemampuan di bidang mendengar, menyimak kepentingan-kepentingan rakyat. Jadi kalau menurut saya, Ganjar Pranowo dia miliki itu. Nah, dalam konteks penegakan hukum ini, Bang Tama, boleh jadi ini disampaikan nanti, bahwa alangkah baiknya dalam kampanye nanti, Pak Ganjar Pranowo mengatakan secara tegas, kewenangan saya di bidang hukum, saya delegasikan kepada Mahfud MD, misalnya kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Menko Polhukam, KPK dalam koordinatif sifatnya. Jadi semua penegakan hukum dibawa ke manajemen atau koordinasi oleh Wakil Presiden, tentu atas political will. Memang secara normatif bahwa itu tanggung jawab Presiden. Tapi ketika Presiden memberikan delegation of authority kepada orang yang ada di samping yang sangat luar biasa ini, mengkoordinir semua di bidang penanganan hukum, saya kira sangat luar biasa. Sehingga Wakil Presiden tidak hanya sekedar bansera, meresmikan, menutup acara, membuka Presiden, baru menutup Wakil Presiden, ke sana berpidato, normatif. Saya kira, menurut saya harusnya ini dibuat oleh Ganjar Pranowo dan menyampaikan kepada kampanye nanti. Penanganan hukum di bidang, misalnya polisi yang saya sebut tadi, di bawah koordinasi, di bawah kepemimpinan Mahfud MD, tapi saya di bawah koordinasi saya, karena dia sebagai presiden. Wah, luar biasa kalau itu dilakukan. Jadi jelas job description-nya, demikian. Ya, Bang Emrus, kita langsung aja tanya ke Mas Tama, mungkin singkat saja. Bagaimana Mas Tama, apa itu memungkinkan? Ya, saya rasa soal usulan masyarakat atau dari expert begitu, itu kan selalu jadi masukan buat kami. Karena memang secara gambaran juga terlihat, memang setiap pihak-pihak yang kemudian kita ajak, kita berharap dia memberikan masukan. Nah, soal ini kita pastikan Prof. Mahfud, kemudian Mas Ganjar itu bekerja pada porsinya masing-masing. Karena memang kalau kita bicara penegakan hukum, tentu saja orang yang tahu di mana masalahnya adalah Prof. Mahfud. Tapi kalau kita bicara soal bagaimana pengembangan ekonomi, bagaimana merapikan birokrasi, tentu saja itu adalah
wilayah yang memang Mas Ganjar tentu akan lebih fokus di sana. Bagaimana kemudian soal ekonomi kreatif itu juga ada porsi-porsi. Jadi saya rasa kedua kandidat ini merupakan pihak yang saling melengkapi. Tapi tentu saja mereka berdua tetap harus memahami fungsi dan tanggung jawabnya, tidak bisa overlapping karena kita juga tahu bahwa ada kepala negara di sana, ada wakilnya di sana. Demikian, David. Ya, mungkin terakhir saja Mas Tama, ini terkait susunan atau mungkin struktur TPN, apakah ada perubahan? Mengingat bahwa kemudian ada dimasukkan Mas Sandiaga Uno sebagai Dewan Pakar, dan ini apa juga fungsinya? Mungkin boleh dijelaskan apakah ada perubahan? Ya, soal struktur TPN tentu saja saya memang juga masih belum mendapatkan informasi ya, karena sejak kegiatan-kegiatan kemarin saya terus terang secara pribadi belum terinformasi, karena memang kita fokus pada bagaimana kemudian mengenalkan hasil pengumuman kemarin. Ada Mas Ganjar yang kemudian sudah didampingi secara definitif oleh Prof. Mahfud. Jadi memang kita belum dapat informasi lebih jauh. Oke, baik. Tapi memang tadi sempat Mas Hasto yang bicara ya, menyampaikan bahwa kemudian menjadi... Boleh sedikit Pak, sedikit saja boleh. Iya, baik. Bagaimana Bang Emrus? Baik, saya menyarankan tentang simbol atau istilah yang dipakai, tidak usah disingkat-singkat. Jadi kita tidak latah harus disingkat. Karena menurut saya Ganjar Mahfud itu sudah terkenal, sudah branding. Tinggal satukan saja. Ganjar Mahfud cuma bermain di jenis huruf dan warna huruf. Jadi tidak usah disingkat-singkat karena Ganjar sudah punya personal branding, Mahfud juga sudah punya personal branding, tinggal digabung saja, jangan disingkat-singkat. Demikian, ini usul. Baik. Ya, terima kasih masukannya. Baik, terima kasih Bang Emrus Yombing, pengamat politik, dan juga Mas Tama S. Langkun, jubir TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam dan salam sehat selalu, sukses. Malam. Sukses, Bang Tama. Ya, dan pemirsa, Sindo Prime masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Usai jeda berikut kami kembali.